Oke, ini Pak Harto foto. Ya. Kemudian di situ ada foto Ibu Tin. Ini juga di tahun yang sama tentunya. Ya, tentunya di tahun yang sama. Ibu Tin. Nah, kemudian kalau koleksi-koleksi ini saya lihat tadi situ ada ya namanya koleksi Ibu ya. Ibu Tin ini. Kemudian ini dari dulu seperti ini. Ya, dari dulu. Tentunya tadinya lebih sedikit, terus saya bertambah. Oh, bertambah terus ya. Dan kebanyakan memang koleksi dari souvenir dari tamu-tamu yang tamu-tamu dari mancanegara, baik dari dalam negeri juga ya. Oke, ya di sisi kanan sini ada foto Pak Harto dan Ibu Tin bersama-sama. Ini lebih baru tentunya. Lebih baru ya. Kira-kira tahun berapa ini, Mas Tommy? Kira tahun 80-an ya. 80-an ya, tahun 80-an. Dan Pak Harto juga suka wayang, Pak ya? Kita tahu. Tapi ini juga souvenir. Ini souvenir juga ya. Tunggul Jati Bantul ya. Dari bupatinya. Ya waktu itu ya. Di sini juga ada, di sini lihat di kanan ya. Ada Pak Harto. Nah, sekarang saya mau masuk. Ada tempat ini ruang khusus, Pak. Bisa dibilang itu Mas Tommy ya. Ruang khusus Pak Harto terima tamu-tamu spesial gitu ya. Tertentu gitu ya. Kabinet di sini juga? Kadang-kadang memang dulu seringnya di sini kalau diterima di rumah. Di rumah, iya di sini. Boleh saya masuk ya Mas Tommy ya? Wah, kita lihat yuk gimana di dalamnya ini seperti apa. Wah, ini dia ruangannya. Waduh, ini kursinya masih original. Masih original yang lama, Mas Tommy ya. Biasa Pak Harto duduk di mana kalau menerima tamu? Di sebelah sana. Sebelah sini. Mas Tommy, izin ya, saya boleh duduk ya, merasakan kursinya Pak Harto dulu mimpin raut. Waduh, saya jadi Presiden Indonesia kedua nih ceritanya. Di sini juga ada kenang-kenangan Pak Tun Mahathir waktu hadir. Ini Pak Mahathir ketika bersama Pak Harto. Ya. Pak Mahathir kita tahu ya sekarang sudah kepilih kembali jadi menteri. Iya. Jadi ini ada Pak Mahathir, ada Lee Kuan Yew ya, Singapura. Waduh, jadi disinilah biasa Pak Harto menerima tamu-tamu dan kabinetnya kalau di rumah memanggil menterinya di sini. Mas Tommy ya. Kalau ketemu di rumah pasti di sini. Di sini. Oh iya, kita tahu juga Pak Harto kan hobi cerutu. Ini tempat cerutu seperti ya? Iya. Betul ya? Betul. Oh ini ada. Wah, tempat kacamatanya buat kalau baca mungkin ada laporan-laporan yang Oh, ini masih semuanya original ini. Ada stabilo. Iya, stabilo semua. Waduh. Itu ada lukisan Anoman ya. Anoman. Lagi perang dengan Rahwana. Nah, kita bicara di ruangan khusus, saya mau pindah lagi nih. Ini semuanya masih original loh. Ya, ini kalau kita bilang di sini semuanya masih sama, tidak ada yang berubah. Kursi semua sampai horden ya, Mas Tommy. Masih banyak sih mungkin, Bang. Silakan. Oh ya duduk. Oh boleh Mas, saya duduk dulu ya. saya ajak keliling terus Mas Tommy. Sebelum ngobrol saya duduk sini. Banyak pertanyaan Mas Tommy. Kemana sebenarnya Mas Tommy selama ini sih Mas Tommy? Karena Mas Tommy jarang terlihat gitu. Kan kemudian sekarang muncul tiba-tiba dengan partai baru gitu. Ya selama ini memang saya sebagai pengusaha dan memang saya geluti kegiatan usaha apa yang saya kerjakan, saya kembangkan dengan harapan bisa membuka lapangan pekerjaan sebanyak mungkin. Grup Humpus itu masih ada Mas ya? Masih ya, alhamdulillah ya. Itu masih ada ya. Karena itu terkenal sekali tuh kalau Mas Tommy dengan Humpusnya, kemudian kita tahu juga Mas Tommy dengan dunia bisnisnya Mas, tapi bicara sebelum masuk ke dunia bisnis Mas Tommy, kita bicara yang kekinian dulu Mas. Mas Tommy sekarang Ketua Umum Partai Berkarya. Apa sih membuat Mas Tommy akhirnya itu memilih mendirikan partai? Ya saya kira kita telah 20 tahun reformasi, tapi hasil yang didapat tidak ada arah yang jelas untuk kita kapan menjadi negara maju. Nah disinilah kami terpanggil, dan juga yang katanya dengan bahwa zaman dulu KKN sangat parah dan sebagainya dan otoriter dan sebagainya. Sekarang nyatanya sekarang lebih parah. KKN itu dengan OTT, coba bisa ditanyakan ke KPK itu berapa ratus kepala daerah terkena OTT dan sebagainya. Belum lagi masalah korupsi nasional yang begitu. Jadi Mas Tommy melihatnya sekarang reformasi tidak lebih baik daripada di Orde Baru, begitu?